Halo Sky Viewers, bagi kita di Sky Radio FM bersama dengan saya Diva dan juga saya Dika. Kita pada malam hari ini bukan hanya Diva dan Dika saja. Yap, betul sekali karena kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Tentunya spesial. Iya, karena setiap tamu yang datang ke sini tuh spesial ya. Bukan bermaksud apa-apa. Tamu-tamu sebelumnya memang spesial, tapi menurut saya malam hari ini yang paling spesial. Karena limited edition ya. Limited Cuma edition. ada satu di Poltek Bang Jayapura. Betul sekali. Saya jadi tersumbing. So, ladies and gentlemen, please welcome pengasuh Trifosa Ruben Jacob Purimahua. Oke, halo semuanya, selamat pagi. Oke, tentunya Sky Viewers di rumah nih penasaran gitu ya. Kenapa sih seseorang satu ini adalah seseorang yang sangat spesial menurut kita? Betul sekali. Kira-kira mungkin dimulai dari perkenalan dari pengasuh sendiri dulu. Betul sekali. Tapi for your information, Sky Viewers, pengasuh yang kita datangkan pada malam hari ini memiliki kemampuan khusus. Oh, masa? Apaan tuh? Kemampuan aneh yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Beliau ini sangat pandai dalam berbahasa menggunakan bahasa Jerman. Dan juga bahasa Inggris Dan tentunya juga ya. bahasa Inggris. Oh, bahasa Betul. Jerman saja sudah jago, apalagi bahasa Inggris, teman-teman. Tentunya kalau Sky Viewers nggak percaya, kita langsung cek aja nih kemampuan pengasuh Trifosa dalam berbahasa Jerman. Oh, oke. Guten Abend, ich heiße Trifosa, ich komme aus Ambon, ich wohne in Jayapura, ich lebe all of you. Danke. Wih, baik, Mas Dika silakan terjemahkan. Saya mohon maaf kalau itu saya Luar biasa. Wow. Ini sudah ada kol-kolahnya gitu ya. Iya, Aksennya tuh aksen. Oke, saya kira juga tadi bahasa Arab kalau tidak salah. Kalau boleh tahu itu artinya apa sebenarnya pengasuh? Soalnya tadi itu hanya sekedar perkenalan diri. Saya bernama Trifosa, saya berasal dari Ambon dan sekarang saya tinggal di Jayapura dan saya sangat suka dengan kalian semua. Oh, Dankeschön. Luar biasa. Saya tahu tuh terakhirnya dank. Danke, betul sekali. Ini udah lama sih nggak ngobrol Saya bahasa tahu Jerman. itu dari lagu Danke gitu. Danke. Ya. Danke. Iya, kayak Ah gitu. itu Sambo. Oh, itu sama juga. Nah satu daratan juga. Oke. Jadi buat Sky Viewers yang mau mendaftar ke Poltek Bang Jayapura, kalau kalian masuk Poltek Bang Jayapura, saya pastikan kalian akan lancar dalam berbahasa Jerman. Betul sekali, Mas Dika. Dan juga bahasa Inggris. Bahasa tentunya. Inggris tentunya. Karena di sini bahasa Jerman dan bahasa Inggris adalah bahasa sehari-hari kita yang sering sekali kita gunakan. Betul sekali, Mas Dika. Kayaknya Jepang ya, bukan bahasa Jerman. Ya, tapi semoga lah ada Jerman, Jepang, bahasa Inggris, guys. Betul sekali. Mungkin lebih-lebih lagi naik kita ada French mungkin ya. French. Wih, Betul. ini kayaknya bukan lagi ini ya, Mas ya, bukan lagi teknik ya, Mas, tapi kita Iya. lebih ke fakultas bahasa tentunya. So, tanpa berlama-lama lagi, kalian sudah tahu pengasuh Trifosa jago dalam berbahasa Jerman, jago dalam berbahasa Inggris. Tapi pada malam hari ini kita tidak hanya ingin mengetahui tentang kemampuan beliau dalam berbahasa Jerman maupun berbahasa Inggris. Kita akan mengangkat tema yang berjudul Zero Violence. Tentunya tema ini sudah digaungkan oleh Kepala Badan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan ya, Mas Dika ya. Zero Violence ini kalau boleh tahu seperti apa itu, Mas Dika? Jadi zero violence itu Oke, itu dia. Kenapa saya tanyakan kepada Mas Dika? Itu menunjukkan bahwa tamu yang kita datangkan pada malam hari ini tahu apa itu zero ya violence. betul sekali. Jadi Itu itulah adalah contoh gunanya. bahwa tamu kita ini kompeten ya, Mas Dika ya. Betul sekali. Betul. Kira-kira seperti apa zero violence itu, pengasuh? Oke, zero violence. Zero itu nol. Betul. Violence itu apa Dika? Kekerasan. Oh, ya. kekerasan Iya. fisik. Oke. Zero violence sebenarnya lebih identik dengan hal untuk mentiadakan yang namanya kekerasan di lingkungan kampus kita. Dan kalau menurut saya sendiri zero violence adalah hal yang perlu kita support dan terutama perlu kita dukung dalam generasi saat ini. Karena kita bukan berbicara tentang masa lalu, kita berbicara tentang masa depan. So, zero violence itu adalah sebuah hal yang terikat mati pada lingkungan kampus kita. Betul sekali. Terlebih lagi di naungan Kementerian Perhubungan ya, Pak. Yap. Karena
kan sejauh ini sering sekali didengar banyak kekerasan yang terjadi di lingkup Kementerian Perhubungan, Bung As, Betul karena sekali, Mas. apalagi kemarin sempat viral di TikTok, di YouTube, bahkan sampai kita Wispa pun terjadi Betul sekali Mas Dika ya. kekerasan. Cuma sekarang itu sudah tidak ada lagi, sudah bisa dipastikan itu sudah tidak ada lagi ya, Bung As. Mulai dari tragedi kamar mandi, ring tinju dan lain-lain itu. Iya, betul. Itu banyak sekali prestasi-prestasi yang telah ditorehkan oleh Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan di dalam bidang violence ya Mas Dika. Tapi tentunya seperti sebuah lagu, Taruna yang dulu bukanlah yang sekarang. Iya. Dulu ditendang, sekarang Taruna kita disayang-sayang. Betul sekali Mas. Betul. So zero violence tentunya sangat kita dukung sebagai insan perhubungan di Politeknik Penerbangan Jayapura. Jadi buat Sky Viewers yang ada di rumah dan buat orang tua sekalian yang takut saya mensekolahkan anak saya di Sekolah Kementerian Perhubungan. Ya, betul. Tidak perlu cemas lagi, tidak perlu berpikir macam-macam lagi. Sekarang sudah benar-benar 100% terbebas dari namanya kekerasan ya. Ya, we are guarantee 100%. 100%. Oh, that's great. Mas Dika? Karena beliau-beliau ini juga sudah disumpah di depan merah putih dan di depan banyak orang bahwa sudah tidak ada lagi kekerasan. Jadi tenang saja ya Bapak Ibu, anak kalian aman kok. Anak kalian aman bersama kami. Bisa dijamin itu. Bisa dijamin tentunya. Mengenai zero violence, tentunya kita harus menanyakan ya Mas Dika kepada pengasuh Trifosa tentang revolusi yang telah dilakukan oleh pihak kepengasuhan dari kepengasuhan era dahulu dengan kepengasuhan era modern. Tentunya perubahan itu sangat sulit kan ya pengasuh. Itu bagaimana pengasuh menanggapi hal itu? Ya, saya sudah cukup lama juga menjadi seorang pengasuh dan banyak hal yang menjadi sebuah pertimbangan, menjadi sebuah evaluasi dan menjadi pembelajaran yang sangat penting dalam dunia ketarunaan, terutama ketika kita menghadapi yang namanya violence. Dan perkembangan dunia ketarunaan itu semakin harinya, semakin tahunnya terus berkembang ke arah yang lebih inovatif, kreatif, dan juga lebih menyeluruh kepada seluruh taruna untuk mengembangkan potensi-potensinya yang lebih-lebih yang terpenam dalam dirinya untuk lebih maju lagi. Dengan kata lain, kita terus mengupgrade semua soft skill yang dimiliki oleh semua taruna, entah mulai dari soft skillnya dalam dunia atletis, dalam dunia public speaking, dalam intelektualnya, semuanya kita push lebih dan lebih lagi. Dan kalau berbicara tentang kemarin-kemarin dan sekarang, sebenarnya revolusi yang dilakukan dari dunia BPSDM kepada dunia ketarunaan itu sangat terlihat nyata dengan adanya ketegasan-ketegasan yang diambil untuk menghindari seperti yang tadi kita bilang tentang violence dan beberapa hal, violence, bullying, itu semua dinetralisir hingga tidak ada, sampai zero. Dan itu adalah salah satu pembuktian bahwa setiap tahunnya, setiap harinya itu terus berkembang, yang biasa kita sebut dengan continuous improvement. Continuous improvement adalah salah satu pola yang sangat terlihat di BPSDM Perhubungan yang terus berkembang dalam menetralisir hal-hal negatif yang kemarin-kemarin itu. Sehingga kalau kita berbicara tentang violation, saya rasa it's gonna be zero. It will be zero in our environment. It's gonna be zero. Dan kalau dari sudut pandang saya sendiri, saya pernah berpikir seperti ini. Kalau misalnya senior, sebagai seorang senior ya, senior itu punya banyak pandangan. Tapi ingat, yang sudah menjadi senior itu mereka akan terus membicarakan tentang masa lalu. Terus berbicara tentang masa lalu. Tetapi kita harus memberikan kesempatan bagi the new generation, di generasi sekarang ini, generasi muda. Karena generasi muda itu mereka nggak akan memandang tentang masa lalu lagi, mereka akan memandang tentang masa depan, tentang apa yang bisa mereka berikan, tentang apa yang bisa mereka bangun ke depan. Dan itu adalah salah satu bukti real action bahwa dunia ketarunaan semakin berkembang ke depannya. Seperti itu. Berarti bisa dibilang dari zaman kolonial menuju zaman milenial ya, Mas. Ya, Taruna bisa kolonial seperti menuju itu. taruna milenial. Ini Sky Viewers sekalian, pengasuh Trifosa ini adalah salah satu pengasuh yang sangat open minded ya Mas Dika ya. Betul. Kita sering sekali mengajak ngobrol pengasuh Trifosa, berdiskusi dimanapun itu.
mengenai hal-hal demikian dan hal-hal yang sekiranya tabu untuk dibicarakan antara pengasuh dengan taruna, kita bicarakan dengan beliau karena saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi beliau sangat mudah mendapatkan hati dari taruna-taruna, terkhususnya taruna muda ya Mas Dika. Betul. Bagaimana pandangan Mas Dika mengenai pengasuh Trifosa? Ya, jadi beliau ini open minded ya orangnya, terus bisa menyesuaikan begitu. Jadi kalau taruna salah ya beliau tegas, kalau tarunanya baik ya dikasih reward. Jadi begitulah. Mungkin tidak seperti yang dulu yang pernah kita dengar dari senior-senior, pokoknya taruna tuh salah, tidak seperti itu lagi ya. Dan juga tidak kayak katanya tidak seperti dulu yang kerjanya cuma tiap hari lari. Sekarang sudah mulai ada banyak ekskul. Seperti kita inilah podcast sudah mulai berkembang. Betul sekali. Kita ini podcast ini adalah salah satu bentuk nyata Betul. dari perubahan, dari revolusi yang dilakukan oleh Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan, terkhususnya Politeknik Penerbangan Jayapura. Dan for your information kepada Sky Viewers, pengasuh yang kita datangkan pada malam hari ini merupakan salah satu lulusan dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan BP3 Jayapura. BP3 Jayapura. Betul. Itu adalah versi kolonialnya dari Politeknik Iya, Penerbangan betul. Jayapura. Bisa diceritakan mengenai pengalaman ketarunaan pengasuh Trifosa kepada Sky Viewers? Boleh. Jadi sebenarnya gini, saya itu dulu waktu lulus SMA saya itu mendaftar di beberapa tempat kuliah sebelumnya. Misalnya cerita dulu ya, nggak apa-apa ya. Jadi itu dulu sebelum saya masuk ke BP3 Jayapura itu saya sempat daftar di beberapa kampus. Salah satunya saya pernah daftar dan lulus di UKSW untuk sastra Inggris. Saya pernah daftar ke UPH juga. Saya pernah daftar di Universitas Partimura dan beberapa universitas lainnya. Dan saya juga pernah coba untuk tes ke luar negeri, sempat sekali untuk tes ke luar negeri. Nah terus pada satu momen saya itu mendapatkan informasi tentang sekolah penerbangan. Walaupun memang saat itu saya jujur saya blank, nggak punya apa-apa, nggak punya informasi definisi tentang sekolah penerbangan itu kayak gimana, jadi taruna itu seperti apa saya nggak tahu. Cuma saya udah daftar. Nah pada saat daftar itu juga itu ada beberapa hal lucu karena pada saat hal itu saya dikasih dua pilihan. Di saat itu saya dikasih dua pilihan yaitu BP3 Jayapura sama STP Curug dulu. Dan jurusan yang saya ambil itu ATC, Air Traffic Control. Saya pilihnya dua tuh ATC. Terus dibilang gini ada BP3 Jayapura, ada STPI Curug. Nah pada saat itu saya mendapat beberapa pertimbangan dan mungkin juga udah jalan Tuhan waktu itu ya sampai saya memutuskan untuk memilih BP3 Jayapura. Dan akhirnya saya masuk ke BP3 Jayapura. Tapi pada saat di wawancara itu ada beberapa perubahan aturan yang sehingga mewajibkan saya untuk pindah jurusan dari ATC masuk ke TNU, Teknik Navigasi Udara. Jadinya saya masuk ke TNU. Nah di TNU itu, untuk BP3 itu waktu itu saya masih non diploma. Jadi durasinya tuh hampir 1 tahun waktu itu, 9 bulan lebih terus ditambah beberapa diklat, ya hampir setahun lah. Jadi saya ambil TNU. Nah dan saya pun berproses di BP3 Jayapura. Berproses di BP3 Jayapura pun juga saya sempat kaget dengan banyaknya pendidikan yang tiba-tiba semi militer, terus hal-hal yang bahkan sebelumnya saya tidak pernah bayangkan terjadilah di BP3 Jayapura. Berarti agak shock ya pengasuh. Iya, saya sempat shock juga. Wah, tahu-taunya masuk gini udah ada marinir di sana. Wah, lo ini kenapa sekolah ada loreng-loreng? Perasaan saya nggak tes tentara. Ya, tahu-taunya udah. Akhirnya karena udah masuk, ya udah jalani proses 9 bulan proses berjalan, lulus. Setelah lulus ada beberapa hal yang menjadi sebuah kendala, tapi buat saya juga itu bukan sebuah kendala, itu menjadi sebuah jalan yang baru juga bagi saya. Akhirnya saya masuk juga ke BP3 Jayapura di sini. Dulu masih BP3 sebelum ke Politeknik, saya masih sempat BP3. Nah waktu itu saya juga waktu itu sempat membantu untuk jadi instruktur. Waktu saya ngajar di English Aviation. Terus saya juga sambil membantu kampus banggar saya yang sekarang nih Al Fajar dulu karena kita punya jumlah pengasuh kurang. Al Fajar itu sempat minta saya
saya ngebantu Al Fajar di bagian pengasuhan. Jadi anggotanya Al Fajar dalam tim pengasuhan. Waktu kita cuma pengasuhan cuma mungkin sekitaran yang sipil itu ada sekitaran 4-5 orang yang aktif, 4-5 orang ditambah dengan marinir. Nah itu ada terjadi beberapa hal yang cukup memiliki perubahan yang signifikan karena saya dari mantan taruna langsung masuk jadi pengasuh. Nah itu tuh waduh pusing juga karena jiwa-jiwa tarunanya masih ada. Masih panas-panasnya ya, Jiwa-jiwa Bang. tarunanya masih ada. Lihat taruna soalnya gitu, woi gundul ini gawat. Nah tapi semua yang mengubah itu adalah proses. Semua yang mengubah itu adalah proses. Tanpa ada proses gak akan ada yang namanya quality. Tanpa adanya proses tidak ada yang namanya quality. Karena semakin kau keras di tempat dalam prosesmu, semakin kau menjadi kualitas yang bagus. Ya ibaratnya seperti berlian yang harus ditempah, harus dikikir, diukir sampai menjadi berlian yang indah dan dinilai besar oleh semua orang, seperti itu. Dan itu adalah sedikit ceritanya saya ketika saya dari BP3 Jayapura, dari Taruna BP3 Jayapura, terus saya masuk jadi pengasuh taruna di bawah naungan Al Fajar, kapus bangkar saya yang pernah kita hadirkan pada ya, itu tuh salah satu the best leader saya itu, the best leader. Bagi saya Al Fajar itu best leader saya sekali itu. Seperti itu. Sebenarnya saya ingin berfokus pada zero violence, tapi setelah asik mendengarkan wisata masa lalu dari pengasuh Trifosa, saya rasa tidak ada salahnya bagi kita untuk sedikit mengulik-ngulik ya. Betul ya, sekali. tentang pengasuh Trifosa ini. Baik. Lahir di Ambon, Ya kemudian sempat menjajal di UPH juga tadi, tes doang Tes di PH, tes UKSW juga. kemudian menjatuhkan hati pada BP3 Jayapura. Iya, seperti itu. Tentunya setelah lulus kemudian menjadi seorang pengasuh dan hingga saat ini menjadi salah satu pengasuh juga, apa saja kira-kira enak dan gak enaknya jadi seorang pengasuh? Wow, ini pertanyaan yang mungkin kalau diberikan ke semua pengasuh pasti akan jawabnya apa ya. Tapi ini, jadi seorang pengasuh itu penuh dengan proses pembelajaran. Menjadi seorang pengasuh itu penuh dengan proses pembelajaran. Bagaimana kita bisa melimit beberapa hal yang mungkin menjadi karakter utama dari diri kita. Terus kita harus bisa beradaptasi. Karena membimbing seseorang itu nggak bisa hanya menuntut mereka untuk mengikuti kemauan kita, tapi bagaimana cara kita bisa mengadaptasikan diri kita untuk sama seperti mereka, supaya kita bisa mengerti mereka, memahami prosesnya mereka, dan bagaimana cara untuk menuntun mereka ke jalan yang sudah kita sepakati bersama, seperti itu. Nah, kalau misalnya ada beberapa kejadian yang saya alami ketika jadi seorang pengasuh, itu beberapa kali itu kita sering menghadapi ya, ada beberapa taruna yang kabur, ada beberapa taruna ya mungkin karena kaget dengan pendidikan. Betul, Kaget dengan pendidikan, merasa bahwa waduh saya ini biasanya di rumah nyantai-nyantai, datang di sini disuruh lari, olahraga, harus bangun subuh, ibadah. Itu mungkin ada beberapa yang langsung kena shock. Kena mental ya. Kena mental, bahasa taruna kena mental. Tapi mungkin itu seperti shock lah bagi psikologisnya dia. Nah itu kita harus bisa lebih banyak mengerti mereka. Kita harus memposisikan diri untuk bisa lebih banyak mengerti mereka. Saya pernah jemput beberapa taruna di rumah. Beberapa kali saya jemput taruna di rumah sama Al Fajar, pernah sendiri juga waktu saya jemput beberapa mungkin senior kalian. Kalau angkatan kalian belum pernah sih setempuhin gitu. Cuma kalau senior kalian ada beberapa yang saya jemput di rumah dikarenakan kabur karena kaget dengan pendidikan yang ada. Cuman itulah, kita harus bisa memahami mereka. Cara kita memahami mereka adalah hal yang paling terpenting adalah kita harus bisa sederajat dulu dengan mereka. Kalau kita ibaratnya di atas mereka, terlalu tinggi di atas mereka, nge-push mereka atau memberikan pressure lebih kepada mereka, itu menjadi hal yang sulit diterima untuk mereka sendiri. Nah, itu adalah beberapa kejadian yang seperti saya jemput. Terus kalau
jadi pengasuh pun juga suka dukanya. Saya sebenarnya sangat senang jadi seorang pengasuh. Saya senang sekali. Saya senang jadi pengasuh karena banyak budaya yang saya pelajari. Karena taruna saya itu banyak dari seluruh Indonesia, Jawa ada, Batak ada, Ambon ada, Ternate ada. Kayak Poltek Bang Jayapura itu sebenarnya udah bukan West lagi, tapi kita Sudah around of Indonesia. luar biasa. Indonesia mini mungkin ya guys sekarang. Soalnya banyak budaya yang berkembang di sini. Dan beberapa momen-momen lucu yang sering saya temui. Pernah saya tuh dulu tuh sering dimintain kayak ada yang ulang tahun gitu kan, terus diminta kerjain. Pengasuh, coba dikerjain itu yang itu. Nanti pengasuh marah-marah. Oke. Saya marah-marahin kan. Oh, kamu gini. Oke. Terus nanti ujung-ujungnya surprise, happy birthday. Nah, lalu pernah satu momen ini terjadi. Jadi pernah ada yang mau datang minta ke saya lagi. Cuma karena saya udah sering tampil kan ketahuan lah kalau misalnya mau acting mau marah-marahin taruna. Terus mereka mintalah apa aja. Waduh, Minta kapus bakar. berbeda sama saya. Mereka minta kapus bakar yang ambil. Lah, oke, apa aja langsung. Ya oke. Apa aja ambil kan. Tapi kok kayaknya bukan drama. Betulan. Kayaknya betulan. Menjiwai sekali jadi. Iya, apa aja menjiwai sekali. Nah itu ada sebelah, waduh, ini kayaknya salah konsep. Nah, itulah beberapa hal-hal lucu dan keren. Dan itulah kehidupan pengasuhan, kehidupan ketarunan. Intinya pengasuhan dan taruna itu kita bertumbuh bersama. Bertumbuh, kita belajar, kita berkembang bersama. Dan saya rasa di Poltek Bang Jayapura itu pengasuhan dengan taruna itu lebih kayak family. Betul sekali. We are going be family. Itu yang saya sangat cukup senangi dari Poltek Bang Jayapura. Mungkin di beberapa UPT lain juga seperti itu. Cuma kalau yang saya rasakan saat ini ya saya lihat Jayapura itu betul-betul kekeluargaannya kelihatan sekali, terutama dari antara pengasuh dan taruna seperti itu. Vibes-nya langsung berubah jadi sedih ya Mas. Wah, Kita yang sempat tertawa-tawa ria tadi tiba-tiba membahas perihal keluargaan itu Tersentuh. Buat Mas Diga sendiri Tapi yang saya penasaran dari tadi tuh, izin pengasuh, kira-kira bedanya ketarunan waktu zaman sekarang di Politeknik Penerbangan Jayapura dengan waktu dulu pengasuh menjadi taruna di BP3 tuh kira-kira bedanya apa tuh pengasuh? kalau yang saya lihat secara langsung adalah inovasi itu kelihatan sekali. Kalau zaman kami dulu itu kami tuh cukup terkekang. Kenapa saya bilang terkekang? Iya serius. Kami tuh cukup terkekang. Jadi kegiatan kami tuh hanya kegiatan fisik mulu. Kami kurang inovasi. Kami kurang berinovasi. Terus kami juga kurang berkreasi dengan seperti taruna-taruna sekarang. Podcast zaman saya juga dulu itu kayak apa gitu. Itu jarang sekali. Iya betul. Acara-acara yang bisa kalian bawakan, wah itu keren sekali. Dan itu tidak ada di zamannya kami. Makanya kami itu kayak statis sekali. Nggak ada yang menarik. Mungkin banyak cerita yang menarik di angkatan kami. Tapi kalau untuk inovasi dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, kreativitas yang dikembangkan, terus bagaimana cara kalian melaksanakan penjiwaan karakter kalian untuk memberikan soft skill yang terbaik ke Poltek Bang, hanya ada di zaman saat ini. Kalau menurut saya seperti itu. Tapi memang kita juga merasakan seperti itu ya Mas Diga ya. Betul. Saat kita pertama datang dan saat pola kepengasuhan sudah berubah, kita merasakan perbedaan itu. Perbedaan yang sangat nyata di mana kreativitas kita sudah mulai muncul, kita sudah tidak terisolasi lagi untuk berpendapat itu pasti. Tentunya tadi kan kita membahas tentang ketarunaan di era pengasuh dan ketarunaan di era sekarang. Tapi itu kan masa lalu dan masa sekarang. Mari kita membahas tentang masa depan, tentang catar-catar yang akan masuk. Iya, betul sekali. Buat pengasuh sendiri ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada Sky viewers yang ada di rumah Oke, ini tentang catar ya. tentang catar. Tentang catar. Untuk Sky viewers, terutama untuk catar-catar yang mungkin nonton nih mau masuk, kalian gak usah khawatir, gak usah mikirin tentang mungkin kalian dengar isu-isu yang berkembang di luar sana
sekolah kedinasan itu seperti ini, sekolah kedinasan seperti itu. Mungkin itu hanya cerita lama, ibaratnya cerita lama. The new chapter just beginning. The new chapter just beginning. Beginningnya ada terus lagi inovasi-inovasi luar biasa yang bisa ditunjukkan oleh generasi-generasi muda. Dan bagi saya, kalian adalah generasi yang akan mengubah pola ketarunaan ke depannya. Karena ketarunaan itu nggak akan pernah hidup, pengasuhan itu nggak akan pernah hidup tanpa ada relasi maupun persamaan persepsi antara taruna dan pengasuhan. Kita akan menuntun kalian, kita akan membimbing kalian dengan pembuktian dari kalian bahwa kalian mampu untuk memberikan inovasi lebih dan lebih lagi ke depannya. Seperti itu. For your information buat skate viewers yang ada di rumah, saya ini lahir dari keluarga militer bisa dibilang. Tentunya, tapi ayah saya, Pak D saya, keluarga saya tidak pernah membatasi saya untuk berbicara. Alhasil saya lahir dan tumbuh berkembang menjadi anak yang kritis. Tentunya saya pernah menjadi seorang duta hukum dan HAM Jawa Barat. Saya sering memimpin demo-demo di berbagai daerah, di Bogor, di Tangerang. Saya sering kali memprovokasi berbagai banyak hal. Ada kebijakan yang salah, saya kritik. Ada kebijakan yang tidak benar, saya caci maki. Itu sudah menjadi bagian dari diri saya. Bayangkan Anda memiliki keluarga seorang penegak hukum, sedangkan anak Anda adalah seorang pemberontak. It's kinda like. Iya. Kutub positif dan kutub negatif. Itu juga mungkin salah satu yang melatar belakangi mengapa ayah saya menyarankan saya untuk masuk ke dalam dunia ketarunaan, supaya saya belajar untuk tidak idealis. Saya belajar untuk lebih memahami, lebih ibaratnya taat aturan. Dan ketika saya masuk sini, saya merasa, aduh, ini saya tidak bisa berpendapat, saya tidak bisa bergerak bebas, saya tidak bisa melakukan apa yang saya mau. Itu saya stres. Saya tidak mempermasalahkan kekerasannya, tapi saya mempermasalahkan kebebasan berbicaranya. Ini kok saya nggak bisa mengatakan apa yang ingin saya katakan. Itu rasanya sakit sekali ketika melihat sesuatu yang salah, kemudian kita tidak bisa mengatakan hal yang benar. Tapi lambat laun saya mengenal pengasuh Trifosa. Saya mengetahui keterbukaan pemikirannya dia. Kita memiliki satu visi yang sama. Beliau menjadi partner saya dalam berbagai hal. Kita sering berbincang mengenai kekerasan segala macam. Sampai akhirnya kepala badan menurunkan kebijakan zero violence. Dan sekarang orang-orang seperti saya, dalam tanda kutip pemberontak seperti saya, bisa berinovasi dengan bebas di Politeknik Penerbangan Jayapura. Jadi buat skate viewers yang ada di rumah mungkin yang, aduh, kayaknya kalau masuk Taruna saya nggak bisa begini nih, saya nggak bisa begitu tuh, tidak usah dipikirkan lagi. Ketika kalian masuk ke sini, kalian sudah mulai bisa berkreasi, berinovasi seperti saya, karena dunia ketarunan sudah berbeda ya, Bang Asud Trifosa. Betul sekali. Saya bisa berpodcast, saya bisa mengutarakan pendapat saya. Ini dari tadi saja obrolan kita sudah tepi jurang sebenarnya, tapi tetap masih bisa diteruskan karena kepengasuhan ketarunan sudah berbeda. Sekarang sudah lebih humanis, sudah lebih adaptif, seperti itu kira-kira. Melegakan sekali ya. Wah, takutnya enggak ya. Tapi ini loh, saya itu ada punya satu tokoh, dia politikus Indonesia, dia juga seorang dosen. Mungkin kalian semua mungkin juga sekali viewers juga pernah dengar nama ini, namanya Rocky Gerung. Itu orang yang menurut saya dia merupakan seorang kritikus, dia punya banyak filosofi yang luar biasa. Dia pernah bilang bahwa begini, mungkin sedikit plesetannya dia yuk. Ini plesetannya dia. Dia pernah bilang begini, kampanye untuk rakyat, tapi korupsi untuk diri sendiri. Bahaya sih sebenarnya itu. That's the reality. That's the reality. Kampanye untuk rakyat, tapi korupsi untuk diri sendiri. Waduh. Semoga kedepannya lagi hal-hal seperti itu akan pernah terjadi di negara kita ya. Betul sekali. Sangat menyenangkan bisa berbincang dengan Pengasuh Trifosa. Saya juga senang sekali. Ini kalau semisal tidak ada kamera, tidak ada mic, tidak ada tim kreatif di belakang layar,
Mungkin saya bisa berbincang dengan pengasuh Trifosa hingga subuh. Bisa kemana-mana Bisa ya kemana-mana. pembahasan. Karena masih banyak hal-hal yang tidak bisa kita bicarakan di depan kamera tentunya Mas Dika. Banyak hal-hal yang tidak seharusnya orang lain tahu. Banyak hal-hal yang tidak semestinya diketahui oleh orang lain juga. Tapi intinya pada malam hari ini saya Taruna Muda Satriva Perdana, Taruna Muda Nika Bagaskara dan menghadirkan pengasuh Trifosa Ruben Jacob Primahua. Kita sama-sama sepakat ya pengasuh ya. Kita sama-sama deal bahwa sudah tidak ada lagi kekerasan di politik. Setuju. Betul sekali. Dengan ini saya mengajak tim kreatif untuk masuk ke dalam frame. Mohon Taruna Muda Miftah, Taruna Muda Arifin Ilham, Taruna Muda Argani Fabanyu. Ini sebagai salah satu bukti nyata. Ini salah satu janji kita bersama bahwa kekerasan memang seharusnya sudah tidak ada lagi di dunia kita, sudah tidak ada lagi di bumi Politeknik Penerbangan Jayapura. Mohon izin pengasuh, izin untuk memberikan janji tentunya kepada sekalian supaya mereka nggak ragu-ragu lagi nih buat masuk sini nih. Dan kita akan mengikuti bersama-sama. Saya pertama jelaskan dulu. Violence is a criminalism. Violence is criminalism. So, dengan adanya zero violence akan menimbulkan rasa nyaman, rasa aman, sehingga semua taruna dapat berinovasi, berkembang, dan terus maju melangkah ke depan membangun negara yang lebih baik dan lebih baiknya lagi. Inilah generasi yang terbaik, generasi yang bisa membangun bangsa dan negara ini. So, if you worry, trust me, in here, in our environment, 100% zero violence. So, janjinya kita buat kayak gimana nih? Ada kata-kata yang nyaman? Kata-katanya Kayaknya kayak kemarin bagus sih di atas itu apa gimana ya? Berarti boleh nih kita. Boleh, saya follow aja. Baik, mohon izin ya langsung. Mohon izin rekan-rekan sekalian. Mohon izin mengikuti janji kita bersama. For today, For today, for tonight, for tonight, for tomorrow, and forever, forever. there will be no violence anymore. There will be no violence anymore. So let's give applause for us. Ini untuk menghilangkan keraguan dari Sky viewers yang ada di rumah. Sudah ada pengasuh, sudah ada taruna di sini, sudah ada berbagai macam pihak, dimulai dari tim kreatif, humas dan lain-lain. Kita memastikan kepada kalian bahwa sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya kekerasan. Kekerasan itu hanyalah sebuah dongeng, sebuah cerita, sebuah sejarah, sebuah legenda di masa lampau yang tidak mungkin lagi berulang, tidak mungkin lagi terulang di masa yang akan datang. Jadi silakan bergabung dengan kami. Mari kita berinovasi bersama dan membangun Politeknik Penerbangan Jayapura untuk menjadi lebih baik lagi nantinya. So, ada closing statement dari pengasuh Trifosa? Just to remember this word. Life is always continue. And remember, quality life is a quality life. Wow. So, Mas Dika mohon terjemahkan. Baik. Pengasuh Trifosa, mohon untuk Kualitas dari hidup itu adalah kesetaraan hidup. Jadi tanpa adanya kekerasan, berhenti dengannya kekerasan, kualitas hidup akan terus bertumbuh dan terus bertumbuh hingga memberikan kualitas hidup yang terbaik. Sebab itu, zero violence for our environment. Politeknik Jayapura. Politeknik Jayapura, luar biasa. So, Ngeri. Ini menurut saya bukan salah satu ya, podcast terbaik saya. Karena penuh dengan orang bijak dan saya yang hanya berdiam karena saya di sini sangat yang pernah saya lalui. Itu makanya kenapa dari awal saya sudah membuat disclaimer. Sebelum-sebelumnya memang spesial, tapi malam ini menurut saya yang paling spesial. Dan Wow, thank you. terbukti di akhir. This is really big honor to me. So, kita ingin berbicara lebih panjang lagi, tapi tentunya Sky viewers kalian juga memiliki keterbatasan dalam kuota juga kan. Kalau nonton berjam-jam juga kan habis juga tuh. Kasihan kan uang mama papa kan. Jadi mending dipakai buat bayar tes psikologi nanti ya. Tes psikotes nih. Psikotes, oke. So, saya Satria Diva Perdana dan saya Dika Dan saya Trifosa Purimahua dan beserta tim kreatif dan tim humas
secara terpaksa kami harus pamit undur diri. So, terima kasih telah menyaksikan Iskai Radio FM. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye. Bye bye, thank you.